Halo teman-teman semua, selamat datang di channelku. Ini video pertama aku dan semoga melalui video ini aku dapat membantu teman-teman semua yang baru menonton. Jadi untuk topik yang bakal aku angkat di video pertamaku ini adalah kenapa sih kita itu harus kuliah di PTN, atau mungkin kenapa sih kita harus masuk univ favorit kayak UI, UGM, ITB, dan sebagainya. Karena dulu aku juga punya pengalaman sebelum aku duduk di bangku kuliah saat ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan seputar itu muncul di benakku dan teman-temanku waktu SMA. Terutama buat teman-teman semua yang kelas 12 nih, pasti banyak nih pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Makanya aku mau bikin video ini buat lebih menenangkan hati dan juga pikiran teman-teman yang mungkin sedikit terbebani sama pertanyaan-pertanyaan tadi, kayak rasa takut gitu loh. Kalau nggak keterima di PTN gimana? Apa yang harus aku perbuat? Kayak gitu. Oke, sebelum lanjut, buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, subscribe, biar aku makin semangat buat share pengalaman ke teman-teman semua. Jadi kita langsung aja bahas. Sebenarnya kenapa sih muncul banyak pertanyaan-pertanyaan itu? Jadi sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Sebenarnya aku mahasiswa dari UGM yang jurusannya bakal aku perkenalkan mungkin di video setelah ini. Oke, dulu sebelum aku keterima di UGM, aku salah satu siswa kelas 12 yang tertekan banget sama yang namanya tuntutan buat masuk universitas negeri. Karena aku bukan berasal dari keluarga yang kaya dan sedikit ya mungkin sederhana lah istilahnya ya keluargaku. Jadi menurutku setelah orang tua aku menyampaikan juga, kuliah di universitas swasta itu tuh hal yang sulit buat keuangan keluargaku, teman-teman. Jadi ya mau gak mau aku harus berjuang sekuat tenaga buat masuk negeri. Tapi ya orang tuaku juga bilang sih, kalau semisal gak masuk negeri ya orang tuaku bakal berusaha biar aku bisa tetap kuliah walaupun di swasta kayak gitu. Jujur, dengar kata-kata orang tuaku itu sebenarnya jadi beban tersendiri buat aku selama kurang lebih hampir 1 semester atau sekitar 6 bulan di awal kelas 12. Setiap hari isinya cuma les, sekolah, belajar. Pokoknya setiap pulang sekolah juga langsung megang buku isinya bank soal yang dikasih sama kakak kelas buat kita kerjain. Aku jarang banget pergi main sama teman-teman sekolah. Padahal waktu kelas 10-11 aku hampir tiap hari ngabisin waktu buat organisasi atau sekedar nongkrong aja di sekolah. Rasanya tuh tertekan banget, gak bohong. Karena beban yang diamanahkan orang tua di bahuku ini. Oke. Rasanya tuh tiap hari dihantui rasa takut kalau gak keterima PTN gimana. Takut gak sukses lah, takut nyusahin ortu lah. Atau mungkin takut gengsi lah sama teman-teman yang lainnya pada di PTN, masa aku cuma di swasta kayak gitu. Cuma setelah di awal semester 2 waktu kelas 12 aku mulai sering nih meluangkan waktu buat nongkrong-nongkrong lagi sama teman-temanku, buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing kabarnya gimana sekarang. Dan kadang aku juga kayak bikin jadwal buat me time gitu, dengan pergi ke suatu tempat yang bikin aku bisa melupakan buat gak belajar sejenak gitulah, buat aku santai kayak gitu. Dan di waktu-waktu itu aku mulai berusaha melihat kondisi sekitarku, aku mulai peka sama apa yang ada di sekelilingku. Dan di situ aku ketemu banyak hal yang membuat mataku tuh terbuka gitu. Seolah-olah dapat pencerahan gitulah teman-teman. Bahwa sebenarnya banyak orang yang jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Banyak yang gak bisa kuliah, banyak yang harus putus sekolah karena kehalang biaya. Dan aku bersyukur banget karena orang tuaku berusaha sebaik mungkin biar aku tetap bisa kuliah. Ya walaupun dengan beban aku harus masuk negeri waktu itu. Kayak gitu.
Selain itu aku juga ketemu banyak alumni dan juga teman-teman yang pernah gagal dalam SNM, SBM, PTN, ujian mandiri, dan sebagainya. Tapi mereka tetap bangkit dan nyoba lagi tahun depannya. Dan nyatanya mereka berhasil kok. Selain itu, aku juga menemukan pandangan baru bahwa untuk sukses nggak harus di negeri, di swasta juga banyak yang sukses. Dan untuk urusan biaya, sebenarnya kalian bisa cari info seputar beasiswa untuk sekolah di univ swasta, dan itu banyak banget teman-teman. Kalian bisa cari di Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Ya intinya usaha dulu lah. Oke, semenjak saat itu jadi titik balik nih buat aku. Aku jadi punya banyak cerita yang bisa menyingkirkan rasa takutku, dan aku mulai cari beasiswa di univ swasta, dan aku juga mulai atur jadwal belajar biar nggak seharian belajar mulu. Dan puji Tuhannya, ketika aku baru memproses seleksi beasiswa nih di univ swasta, aku juga diberi kesempatan buat daftar kuliah lewat jalur SNMPTN yang pakai jalur rapor. Dan hasilnya saat itu aku diumumkan terterima di Universitas Gadjah Mada. Dan proses beasiswa di univ swastanya tidak aku lanjutkan karena orang tua aku meminta untuk langsung daftar ulang aja di UGM kayak gitu. Oke, itu versi ceritaku. Di YouTube ini banyak versi cerita yang mungkin juga bisa mencerahkan teman-teman semua dan relate sama kondisi teman-teman saat ini. Dan mungkin buat teman-teman yang baru menghadapi ujian, bisa juga nih kalian bikin tuh cerita kalian sendiri. Sekarang kan kalian baru berjuang nih, nanti juga bisa sharing lewat YouTube atau media sosial yang lain. Selain itu, yang intinya yang mungkin ingin aku sampaikan di sini sebenarnya, kalau teman-teman pengen masuk PTN untuk membanggakan ortu, silahkan berusaha semampu kalian, berikan yang terbaik agar orang tua kalian bangga. Tapi teman-teman juga perlu sadar bahwa orang tua kalian tidak pernah ingin membuat kalian tertekan. Jadi, coba kalian komunikasikan dengan baik apa yang kalian mau dan apa yang kalian mampu. Karena orang tua tuh gak pengen lihat anaknya tersiksa kok teman-teman. Percaya deh sama aku. Itu semua tergantung cara kalian komunikasi. Kalau kalian mengikuti kemauan orang tua, mereka bakalan bangga. Apalagi kalau kalian berhasil. Tapi kalau kalian memilih jalan kalian sendiri untuk sukses, orang tua kalian akan mendukung kok, tergantung cara kalian mengkomunikasikannya. Dan teruntuk teman-teman semua yang mau masuk PTN, karena kebanyakan teman-temannya di PTN, jadi gengsi gitu kalau nggak di PTN. Please banget, stop pemikiran itu. Karena masa depan kalian nggak hanya ditentukan karena rasa gengsi gitu. Masa depan kalian tergantung di pilihan kalian sendiri. Dan senyaman kalian mau kayak gimana. Jadi kesimpulan yang mau aku berikan adalah, silakan kalian mau berada di PTN atau PTS. Semua tergantung kemauan dan kemampuan kalian. Dimanapun itu, kalian tetap hebat. Dan banyak jalan untuk mencapai kesuksesan. Teruntuk teman-teman yang mendengarkan sampai akhir, terima kasih banget. Aku senang bisa berbagi sama kalian. Dan terakhir, semangat untuk yang baru sibuk belajar untuk mengejar mimpinya. Semangat untuk yang baru ujian. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih untuk diri kalian sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Karena kalian hebat.